Apa itu Pulau Paskah? Pulau Paskah atau dalam bahasa Rapa Nui disebut Rapa Nui adalah sebuah pulau vulkanik terpencil di Samudra Pasifik bagian tenggara. Secara administratif, pulau ini merupakan teritori khusus Chili. Meskipun berjarak ribuan kilometer dari daratan Chili, Pulau Paskah menyimpan sejarah dan budaya yang unik dan menarik perhatian dunia. Mengapa disebut Pulau Paskah? Nama Pulau Paskah diberikan oleh penjelajah Belanda Jacob Roggeveen yang tiba di pulau ini pada hari Minggu. Paskah tahun Serius 7 tahun 22 terletak sekitar 3.500 km atau 2.200 mil sebelah barat daratan Chili dan sekitar 2.075 km atau 1.290 mil sebelah timur Kepulauan Pitcairn. Pulau ini merupakan salah satu tempat berpenghuni paling terpencil di bumi. Pulau ini relatif kecil dengan luas sekitar 163,6 km persegi, 63,2 mil persegi. Bentuknya hampir segitiga. Lanskapnya didominasi oleh padang rumput berbukit-bukit, kerucut gunung berapi yang tidak aktif, termasuk Rano Kau, Rano Raraku, dan Terevaka, dan garis pantai yang berbatu-batu dengan beberapa pantai berpasir. Pulau Paskah memiliki iklim subtropis laut yang hangat dan lembab sepanjang tahun. Penduduk asli Pulau Paskah adalah suku Rapa Nui. Mereka tiba di pulau ini sekitar abad ke-12 Masehi, meskipun beberapa penelitian menunjukkan kedatangan yang lebih awal. Mereka mengembangkan budaya yang unik dan kompleks yang tercermin dalam seni, tradisi, dan kepercayaan mereka. Inilah ikon paling terkenal dari Pulau Paskah. Moai adalah patung batu monolitik raksasa yang dipahat dari batu vulkanik. Ratusan moai tersebar di seluruh pulau, sebagian besar menghadap ke daratan. Ukuran moai bervariasi dengan yang terbesar mencapai lebih dari 20 meter tingginya. Tujuan dan makna pasti dari moai masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, tetapi diyakini terkait dengan praktik keagamaan dan penghormatan kepada leluhur. Kata moai dalam bahasa Rapa Nui berarti patung atau figur. Dipercaya bahwa moai melambangkan leluhur yang telah didewakan, kepala suku penting atau simbol status garis keturunan. Mereka dianggap sebagai wajah hidup, aringga ora, dari para leluhur dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual, mana, yang dapat melindungi komunitas. Hampir semua dari lebih dari 900 moai yang diketahui dipahat dari batuan vulkanik tufa yang ditemukan di Rano Raraku, sebuah kawah gunung berapi purba yang menjadi lokasi utama penggalian. Beberapa moai juga memiliki pukao, yaitu silinder seperti topi yang terbuat dari batu skoria merah yang mungkin melambangkan hiasan kepala atau gaya rambut rumit yang menandakan status tinggi. Moai didirikan di atas platform upacara yang disebut ahu, sebagian besar di sepanjang pantai, dan umumnya menghadap ke daratan menuju desa-desa. Posisi ini menunjukkan peran mereka dalam mengawasi dan melindungi masyarakat. Ukuran moai sangat bervariasi, dengan yang terbesar tingginya hampir 10 meter dan beratnya bertonton. Mereka biasanya memiliki kepala yang besar, sekitar 3/5 ukuran tubuh, alis yang menonjol, hidung yang panjang, dan bibir yang mengerucut. Meskipun sering disebut sebagai kepala Pulau Paskah, banyak moai memiliki badan, dan beberapa bahkan memiliki kaki yang terlihat yang telah terkubur seiring waktu. Alasan penghentian pembuatan dan pendirian moai tidak sepenuhnya jelas, tetapi diyakini terkait dengan degradasi lingkungan, penipisan sumber daya, dan gejolak sosial di pulau tersebut. Pada abad ke-19, banyak moai telah dirobohkan. Moai adalah simbol ikonik dari Pulau Paskah dan warisan budayanya yang unik, terus memukau dan menginspirasi kekaguman di seluruh dunia. Suku Rapa Nui mengembangkan sistem tulisan hieroglif yang unik yang disebut ronggo-ronggo.
Ronggoronggo adalah sistem penulisan hieroglif misterius yang ditemukan di Pulau Paskah, Rapa Nui. Sistem ini unik karena tidak ditemukan kesamaan dengan sistem penulisan lain di dunia. Dan hingga saat ini belum sepenuhnya berhasil dipecahkan atau diterjemahkan. Berikut beberapa poin penting tentang Ronggoronggo. Teks Ronggoronggo ditemukan tertulis pada berbagai artefak, terutama papan kayu berbentuk tidak beraturan, tetapi juga pada tongkat, patung, dan ornamen lainnya. Ini berarti bahwa baris pertama ditulis dari kiri ke kanan, lalu artefak dibalik 180 derajat secara vertikal, dan baris berikutnya dibaca dari kiri ke kanan lagi yang sekarang menjadi arah terbalik dari baris sebelumnya. Untuk membaca seluruh teks, pembaca harus membalik artefak setelah setiap baris. Sistem Ronggoronggo terdiri dari sekitar selusin simbol dasar yang dikombinasikan untuk membentuk lebih dari 1000 glif atau karakter yang berbeda. Simbol-simbol ini seringkali menggambarkan bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan bentuk geometris. Ronggoronggo pertama kali didokumentasikan oleh seorang misionaris Prancis, Eugène Airault, pada tahun 1894. Pada saat itu, penduduk asli Pulau Paskah tampaknya sudah tidak lagi memahami makna dari tulisan tersebut. Tujuan dan isi dari teks Ronggoronggo masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Beberapa teori menyebutkan bahwa Ronggoronggo mungkin digunakan untuk mencatat silsilah keluarga, mitos, ritual, astronomi, atau informasi penting lainnya bagi masyarakat Rapa Nui. Sayangnya, hanya sekitar 2 lusin artefak dengan inskripsi Ronggoronggo yang masih bertahan hingga saat ini. Sebagian besar kemungkinan hilang atau dihancurkan setelah kedatangan bangsa Eropa di pulau tersebut. Banyak upaya telah dilakukan untuk memecahkan kode Ronggoronggo, tetapi hingga kini belum ada terjemahan yang diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Kurangnya konteks budaya dan jumlah teks yang terbatas menjadi tantangan utama dalam proses penerjemahan. Ronggoronggo tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam studi tentang peradaban kuno dan sistem penulisan. Keunikan dan ketidakmampuannya untuk dipecahkan menjadikannya subjek yang menarik bagi para peneliti dan penggemar sejarah. Dengan nama ilmiah Sophora toromiro, adalah sebuah spesies pohon yang dulunya merupakan ciri khas lanskap Pulau Paskah, Rapa Nui. Pohon ini termasuk dalam keluarga kacang-kacangan, Fabaceae, dan memiliki sejarah yang kaya serta peran penting dalam budaya dan ekologi pulau tersebut. Asal-usul dan penampilan. Toromiro adalah spesies endemik, yang berarti ia hanya ditemukan secara alami di Pulau Paskah dan tidak di tempat lain di dunia. Pohon ini dapat tumbuh sebagai semak belukar atau pohon berukuran sedang dengan ketinggian maksimal mencapai sekitar 5 meter. Batangnya memiliki kulit kayu berwarna coklat kemerahan yang khas dengan alur-alur vertikal. Daunnya majemuk menyirip, terdiri dari banyak anak daun kecil. Bunga toromiro sangat menarik, berwarna kuning cerah dengan bentuk menyerupai corong atau tabung kecil, dan tumbuh dalam kelompok-kelompok. Setelah pembuahan, bunga-bunga ini menghasilkan buah berupa polong memanjang yang berisi beberapa biji kecil berwarna abu-abu kekuningan. Kayu toromiro dikenal keras, padat, dan memiliki warna coklat kemerahan yang indah. Habitat asli dan tragisnya kepunahan di alam liar. Secara historis, toromiro tumbuh tersebar di berbagai habitat di Pulau Paskah, terutama di hutan-hutan kering dan area semak belukar. Namun, nasib pohon ini sangat tragis. Sophora toromiro dinyatakan punah di alam liar oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) sejak tahun 1960-an. Kepunahan ini merupakan konsekuensi dari berbagai faktor yang saling terkait.